Halo, willkommen. Selamat datang di channel di Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Ada banyak kebiasaan aneh yang dilakukan oleh orang-orang jenius. Kalau di Indonesia, di dunia ini Iya, ya aneh-aneh gitu. Jangan di dunia dulu ya Baju. Iya, jauh banget ya, nggak deket apa-apa, aja. Apa ntar kita juga bahas itu teman-teman. Temenku SMA Baju. Tadi aku sebelum video ini di take gitu, aku cerita sedikit kan ke Mbak Juju gitu. Jadi memori itu tuh langsung bermain di kepalaku. Dia itu ini temanku kelas 1 dan kelas 2. Kelas 3 enggak, tapi aku di kelas sebelahnya dia gitu. Tapi temanku yang satu kelas sama dia, yang dulu kita juga kelas 1-2-nya sekelas gitu, terus suka cerita gitu. Aku duduk sama Yasir gitu, aku sebutin aja ya, hai Yasir kalau kamu lihat. Terus aku duduk sama Yasir, enak soalnya dia suka ngajarin gitu, catatannya lengkap, bukunya kayak gitu. Dia pintarnya itu kalau bahasa Jawa itu nyundul langit, Mbak. Apa tuh? Udah nggak ada lawan gitu Udah nggak ada lawan, bener. Hotman Paris gitu. lawannya Iya. ya. Dia pintar banget sih Yasir itu, apalagi ilmu eksakta ya Baju, kayak kimia, matematika, fisika ya hitung-hitungannya gitu. Itu tuh pokoknya udah tanya ke dia pasti dijawab sama dia gitu. Dan catatannya tuh lengkap abis dari kelas 1 gitu. Udah ya. Anehnya di ini kebiasaan-kebiasaan dia menurut aku yang aku masih ingat. Kalau salah maaf ya, ntar itu kalau misalnya lihat kamu bisa komen share. Jadi tuh seingat aku dulu dia kalau misalnya istirahat tuh dia nggak mau Baju, dia jarang banget istirahat ke kantin, ke jajan itu jarang banget, karena dia dibekalin sama ibunya gitu. Jadi dia jarang banget ke kantin itu. Kedua, ballpoint atau pensil itu suka digigitin sama dia. Dihabisin nggak? Terus kalau nggak salah seingat aku dia suka pakai penghapus yang karetnya itu diikat di ujung pensilnya itu loh. Seingat aku sama ya. kayak gue. Seingat aku dia suka itu gitu. Kamu sedetil itu memperhatikan ya dia? Aku duduk di belakangnya Baju. Soalnya aku suka ini apa? Suka nyontek. Bener nyontek. Nyontek iya. Dan apa minjem catatannya gitu. Catatan tuh lengkap banget, tulisannya rapi abis Baju. Tulisan dia tuh yang tulisannya sambung gitu loh, tulisan apa tuh Latin. Bersambung, iya Latin itu betul, bagus cowok-cowok gitu. Tulisan gue bagus tapi tulisan aku nggak Latin yang rapi juga gitu. Itu kalau temenku. Memang kalau orang-orang pinter ya, yang jenius ya, lebih ke jenius gitu, pasti punya kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita tuh agak aneh gitu ya, benar. Yang nggak biasa gitu. Kalau misalnya selain kebiasaan itu kayak apa ya, dunia ekspresi wajahnya, cara mereka melihat kita itu tuh beda gitu, kayak mereka tuh kayak nggak ngelihat kayak mereka tuh kayak punya dunianya sendiri. Iya. Kayak kita tuh nothing gitu di depannya dia tuh we don't exist gitu loh. We don't exist. Dan apa Hmm. namanya? Aku jadi ingat juga memoriku yang kelas 1 kelas 2 zaman dulu gitu. Jadi Yasir itu suka kalau misalnya ngobrol tuh nggak ngelihat lawan jenisnya. Oh iya. Ya, apalagi kalau cewek ya gitu. Kalau cowok dia sih bisa menjaga pandangan. lucu banget emang Yasir itu. Jadi ya, tapi dia baik gitu dibalik semua beberapa hal yang menurut kita itu nggak biasa gitu. Atau mungkin dia nggak ngelihat kamu, cuma kamu aja dia coba kalau ada cewek pakai bikini lewat gitu. Kalian melek nih ya. Kali ya gitu. Tapi ya itu dia baik banget gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya pasti dijawab sama dia, dijelasin. Tapi kalau ngomongin tulisannya rapi ya, kayak temen aku kuliah ada yang pinter banget, yang pinternya tuh nyundul langit itu ya. Itu tulisannya rapi juga, terstruktur dan bagus gitu kan, dan Latin juga sama Latin, kayak ditarik-tarik gitu kan, tulisannya nyambung semuanya gitu. Bener banget. Itu temen Baju ada aneh. Maksud aku ada kebiasaan-kebiasaan atau
yang menurut kita tuh orang biasa gimana ya gitu. Iya, anehnya salah satunya kayak menurut kita nggak lucu, menurut dia lucu. Menurut kita lucu, dia biasa aja. Dia biasa aja. Oh iya. Jadi ada juga. Selera humornya tuh nggak nyambung sama kita gitu. Dia kan punya selera humor sendiri gitu. Kalau itu temen aku. Ada lagi ya Baju. Keanehan yang menurut kita, aku sih lebih tepatnya yang nggak pinter ini. Itu aneh gitu. Jadi itu nyambung ke temenku yang tadi ya, yang apa namanya, temen aku kuliah tadi yang jokesnya nggak nyambung gitu. Jadi dia itu ini Baju, kalau pas ujian nggak mau ngasih contekan gitu, tapi in a ngeselin way gitu. Di caranya dia tuh ngeselin gitu, nggak mau ngasih contekan itu ngeselin. Lu jangan nyontek gue gitu, kayak gitu. Terus iya kayak lah masa gini aja lu nggak bisa sih gitu. Baju iya kayak ada apa ya, seolah-olah dia bilang kayak gitu, jadi anak-anak tuh ini banget sih gitu, sombong banget sih gitu. Yang lainnya ada temanku yang pintar juga, itu dia juga mau nyontekin gitu. Memang ada tipe-tipe teman-teman yang pinter ini, ada yang suka nyontekin nggak apa-apa, bahkan sampai ngajarin ya kan, ngasih rumusnya, langkah-langkahnya. Ada juga yang ditanyain aja bilangnya belum, nggak tahu gitu kan. Iya belum nih gitu, nggak tahu nih gitu. Sialan. Tapi sampai di dunia kerja pun kita akan ketemu orang-orang seperti itu. Ada, iya dong. Padahal itu bisa kita pelajari melalui berbagai macam media yang kayak nonton YouTube kayak atau belajar dari Google kayak. Bener. Tapi itu orang yang kita anggap bisa ini benar-benar yang mengkeep itu seolah-olah itu keahliannya dia gitu. Iya, betul. Padahal kita bisa belajar dari mana-mana. Bisa jadi kita tuh minta nanya ke dia itu buat sharing aja gitu loh. Bukan buat nyontek 100% hasil kerjanya dia. Betul. Tapi sebenarnya kalaupun nyontek ya, nyontek apa sih gitu kan, itu kan nggak ada nilai kalau untuk kerjaan ya. Siapa sih yang mau menilai cuma untuk kerjaan semacam itu? Iya, itu kalau dalam dunia kerja, betul. Bukan ujian gitu loh dia. Kalau yang konteks aku tadi kan ujian waktu kuliah gitu. Jadi kalau misalnya inget-inget zaman sekolah, zaman kuliah tuh suka lucu Baju, soalnya kan masih childish banget menurut aku ya. Aku di ketika kuliah dan SMA dulu tuh kayak nyebelin banget sih gitu aja nggak mau nyontek ini gitu. Apa namanya, lu juga nyontekin nggak akan nilai kamu nggak akan juga gitu. Iya. Terus kalau kita ngobrolin tentang kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang jenius atau orang-orang pinter ini, sebenarnya banyak informasinya ya Din, kayak orang-orang jenius semacam Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Beethoven dan sebagainya. Tadi Agatha Christie. Itu ada Agatha Christie, penulis favorit saya. Penulis novel Inggris detektif. Yes. Benar itu. Itu juga punya kebiasaan-kebiasaan aneh yang aku ingat itu Beethoven Baju. Jadi Beethoven itu kebiasaan anehnya suka bolak-balik kamar mandi untuk mendapatkan inspirasi. Mungkin dia beser kali, beser aja kali itu ke kamar mandi itu, kebanyakan minum. Iya, kebanyakan minum. Beethoven memang ke kamar mandi buat nyuci tangan, bukan buat pipis atau apa gitu. Buat nyuci tangan, karena dia kalau menciptakan musik dia lebih suka dengan tangan yang basah. Oke. Ya, mandi basah. Beda lagi ya. Tangannya basah. Iya. Terus kalau Agatha Christie tadi tuh suka ngetik dengan mesin ketiknya dimanapun yang dia dapat inspirasi gitu. Ada ini, berhenti, diketik sama dia gitu. Kayak gitu, tempat-tempatnya itu aneh. Repot ya, padahal zaman dulu mesin tik itu kan gede banget, iya, nah kayak cetok gitu kan, satu-satu gitu. Bener banget. Kebiasaan orang jenius seperti Einstein itu Din, ya dia tuh pernah atau sering mungkin ya memungut belalang dari tanah kemudian memakannya. Sebentar, emang di sana ada belalang ya? Ada. Ada di sana ada belalang ya. Ada. Terus Einstein itu sukanya main musik sambil nangis.
Iya, terus main biola liatin burung terbang gitu. Tapi kalau main musik sambil nangis mungkin karena terlalu menjiwai kali ya dia. Sama kayak kamu nonton drama kan nangis kadang ya. Ya dong, aja nggak tega maju, kasihan gitu kan. Terus habis itu ewek keluar gitu. ingusnya nggak? Serot-serot isinya banyak gitu. Iya, serot gitu. Kayak gitu. Terus Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar itu ya. Itu kebiasaannya dia kalau mau merekrut pegawai, pegawainya, calon pegawainya itu disuruh makan sup di depan dia. Kalau misalnya si pegawai ini sebelum mencoba sup itu tapi udah menambahkan garam, ngasih lada lagi, kasih saus yang ada pewarna tekstilnya, iya, kayak gitu. Itu belum dicoba udah dikasih racikan-racikan, otomatis karena dia nggak mau memilih pegawai yang sudah terlalu banyak berasumsi padahal belum ada eksperimennya tuh belum jadi gitu kan, tapi udah terlalu banyak asumsinya. Kalau itu aku setuju sih, dan itu masuk akal gitu. Bisa dicoba. Nanti kamu kalau Bu Mami ya buka pabrik sebelum menerima karyawan, merekrut karyawan, kasih bubur ayam dulu deh. Kalau dikasih bakso dulu gitu. Kalau kuahnya itu udah dicampur apa-apa, oh ya udah out gitu. Kan harus dicicipin yang originalnya dulu kan. Biasanya kan kayak gitu. Aku juga sama teman-temanku dicicipin dulu gitu. Enak nih gitu. Iya, kurang ini ya, baru tambahin gitu. Iya, memang itu harusnya di originalnya dulu dicobain. Iya, biasanya juga gitu. Ya, Kemal salah satu stand up komedian itu pernah cerita. Dia pernah baca sih, cuma ini aku ceritain kembali ya. Mungkin ini bermanfaat juga buat teman-teman ya. Gara-gara ngobrolin Thomas Alva Edison yang tadi itu merekrut karyawan makan sup dulu di depannya. Pakai saus tekstil. Terus nah, ada juga salah satu pemilik perusahaan gitu, sebelum dia merekrut karyawan atau pegawai, itu tuh pegawainya disuruh untuk membuat kopi dan minum bareng sama dia. Membuat kopi di dapurnya dia, minum bareng. Nanti selama dia membuat kopi itu diwawancara sambil diajak ngobrol apa gitu kan. Nanti setelah itu dia akan lihat karyawannya itu setelah minum kopi dan menghabiskan kopinya, apakah dia akan mencuci itu gelasnya, apakah dia akan membersihkan kotoran-kotorannya atau yang tercecernya itu gitu, apakah atau membiarkan saja, atau dia akan membalikan kursi yang barusan dia pakai itu ke tempatnya, atau semuanya diabaikan. Kalau dia nggak nyuci gelasnya, ya bukan piring ya, gelasnya, kemudian kursi tempat duduknya dibalikin lagi, terus yang cecerannya juga nggak dibersihin, out. Berarti untuk dirinya sendiri aja dia nggak terorganisir itu gitu. Dia nggak tanggung jawab lah dalam tanda kutip gitu kan, dia yang ini yang ngotorin. Dia nggak ada tanggung jawabnya sama sekali gitu. Kalau hal yang kecil aja dia nggak mau tanggung jawab, berarti untuk hal besar pun juga lebih berat lagi kan. Benar. Sama sih, kalau yang hal-hal kecil itu yang aku udah diajarin juga sama Mama Baju, sama adik juga. Mama itu akan sangat marah kalau anaknya itu abis makan piringnya nggak dicuci sendiri. Mau dimanapun tempatnya itu, keadaannya kayak gimana. At least kalau misalnya itu bukan piring, misalnya bungkus makanan gitu ya, dibuang di sampah sendiri karena itu punyamu gitu. Dari kecil udah diajarin kayak gitu. Kalau misalnya enggak, dibiarin sampai dipanggil, ini tadi punyamu gitu, ini dia punya adik, ini tadi punya mbak gitu, silakan dibuang sendiri gitu. Itu sama kayak aku kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun menurut beberapa sumber yang kita baca ya, ada beberapa kebiasaan orang-orang jenius. Kebiasaan yang biasa dilakukan berarti sama orang jenius ya. Berarti sama orang bodoh gimana? Jadi rata-rata gitu kan. Rata-rata orang yang IQ-nya tinggi berantakan. Karena mereka nggak bisa. Kalau saya pernah baca ya, Einstein itu juga berantakan. Iya. Karena apa?
di otak kamu berarti tidak ada ide yang gila yang bermacam-macam kalau kamu terlalu rapih gitu. Benar. Jadi kalau misalnya belajar atau ada nemu ide apa tuh semua bukunya udah dibuka di mana-mana gitu kan. Nah kalau dia tinggal kayak nunjuk gitu, oh kesini gitu, tapi bukunya tuh di mana-mana gitu. Dan nggak boleh ada yang ngerapiin. Benar. Kalau dirapiin nanti lupa. Iya. Gitu. Nah itu aku juga pernah baca itu. Kebiasaan lainnya dari orang jenius suka ngomong sendiri Baju. Iya, padahal kadang-kadang dikira mumbling gila ya. Nggak sih, cuman kayak mumbling sendiri gitu. Ya nggak di depan orang juga gitu, ada di depan orang ngomong sendiri gitu. Tapi kalau menurut psikolog itu ngomong sendiri itu baik. Iya, bicara dengan diri sendiri. Iya. Terus selain itu dia kurang tidur. Oh, suka begadang. Nanti ada yang kontra ya, maksudnya ada yang nggak setuju. Oh enggak kok, yang apa jenius namanya, itu jenius banyak kok yang tidurnya cukup gitu. Justru kalau tidurnya nggak cukup nanti otaknya nggak bisa mikir gitu kan. Bener. Masih ada gitu. Ini kan menurut yang kita baca dan ya. rata-rata umumnya kalau menurut aku lebih logikanya karena dia banyak yang dipikirin, makanya dia lebih produktif. Waktunya digunakan untuk menciptakan sesuatu dibanding tidur. Dan ide itu suka datangnya itu tiba-tiba gitu, malam-malam sih pas sepi biasanya. Yang tadi saya baca tuh Thomas Alva Edison tuh tidurnya dia pakai berseri gitu loh, Din, kayak misalnya setengah jam, abis itu dia beraktivitas lagi, abis itu tidur lagi setengah jam sampai 1 jam kayak gitu. Jadi nggak dari jam 9 sampai jam 4 pagi sampai jam 5 pagi kayak gitu. Bener banget. Yaudah teman. Di antara orang-orang jenius itu salah satu yang dari Indonesia itu ya, kan ada Einstein, ada yang lain-lain kan, ada Dr. Ryu Hasan. Iya. Sempat tadi kita mention bedah syaraf. Baru mempelajari saraf aja kita udah tahu bahwa dia udah pinter banget gitu kan. Dan Dr. Ryu itu mengaku bahwa dia punya autism waktu kecil itu juga. Dari situlah kita tahu bahwa sometimes dia tuh jelasin sesuatu tuh agak aneh ya, Din. Kayak beberapa diantaranya tuh kontroversial. Kayak waktu dia bilang salah satu bagian di otak kita kalau itu dipotong kita akan langsung lupa Tuhan. Karena jadi ateis gitu. Bagian otak itu tuh bagian memori dan bagian fantasi menurut dia. Nah kalau di situ dipotong udah kita nggak ada apa-apa. Yang bagian yang informasi yang pernah dimasukkan, eksternal memorinya itu gitu. Kadang ada hal-hal yang Dr. Ryu itu ketika berstatement gitu sebagai ahli neurologi gitu kan, bukan sebagai orang scientist gitu, bukan orang yang ada dalam satu komunitas gitu. Dan dia juga mengaku bahwa dia itu tidak begitu mempedulikan ya dalam artian kayak perasaan orang lain gitu kan, selama saya nggak mengganggu dia gitu. Atau juga yang dimaksud dijelasin itu juga tidak menyinggung atau merujuk ke orang itu gitu kan. Gitu. Ya sebagai expert aja as an gitu. expert aja, betul. Cuma ada beberapa orang yang nggak setuju dong dengan statement-statementnya itu. Yaudah teman-teman, kayaknya masih banyak gitu kebiasaan aneh lainnya. Mungkin teman-teman juga pernah gitu lihat temen yang pintar banget terus aneh banget sih gitu. Teman-teman bisa share di kolom komen. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.